warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutika dengan NIM A1C419999 kelas Rek C 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul tipe-tipe telur dengan tujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur vertebrata dan membandingkan beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Tipe-tipe telur menurut jumlah dan letaknya yolk atau cadangan makanan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu isolesital atau homolesital, yaitu tipe dengan yolk yang menyebar ke seluruh ovum dan jumlahnya sedikit dengan inti sel berada di tengah. Pada hewan vertebrata, tipe telur ini terdapat pada mamalia. Yang kedua yaitu tipe mesolesital, yaitu tipe telur dengan letak yolk dan inti sel berada di dua kutub yang berlawanan dengan yolk yang jumlahnya sedikit. Kutub dengan konsentrasi yolk dinamakan dengan kutub vegetatif. Kutub dengan inti sel dinamakan dengan kutub animalia. Pada tipe telur ini terdapat pada amfibia, lamprey, dan lumpis. Yang ketiga, megalesital, yaitu yolk banyak sekali yang tersebar hampir semua bagian telur sehingga inti sel terdesak ke bagian ujung atau atas ovum dan sitoplasma sedikit. Tipe ini terdapat pada reptilia dan aves. Yang keempat, centrolesital merupakan tipe telur dengan yolk dan inti sel berada di tengah telur. Tipe ini terdapat pada insekta. Bagian-bagian telur antara lain yang pertama yaitu cangkang telur, berfungsi sebagai pelindung utama telur, memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Yang kedua yaitu membran cangkang, merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Yang ketiga yaitu rongga udara, berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Yang keempat, keping germinal, merupakan calon individu baru. Yang kelima, yolk atau kuning telur adalah cadangan makanan bagi embrio. Yang keenam, putih telur atau albumin berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Yang ketujuh yaitu kalaza, tali kuning telur, berfungsi untuk menahan telur agar tetap pada tempatnya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu pisau, cawan atau piring, 3 telur matang, telur ayam, telur bebek, telur burung puyuh, 3 telur mentah, telur bebek, telur ayam, telur burung puyuh. Pertama-tama kita pecahkan telur mentah dari cangkangnya. Telur bebek mentah.
Yang ketiga, telur bebek yang sudah direbus. Pada telur ayam terdapat cangkang, di mana di cangkang ini terdapat pori-pori. Selanjutnya yaitu membran cangkang yang berwarna putih yang terdapat di bagian dalam cangkang. Selanjutnya terdapat rongga udara, terdapat albumin atau putih telur, selanjutnya kalaza, dan kuning telur atau yolk. Pada telur bebek terdapat cangkang telur, di mana cangkang ini terdapat pori-pori. Yang kedua yaitu membran cangkang yang terletak di dalam cangkang yang berwarna putih. Yang ketiga yaitu rongga udara. Selanjutnya albumin putih telur, kalaza, dan kuning telur atau yolk. Pada telur puyuh mentah terdapat cangkang telur. Di cangkang telur ini terdapat pori-pori, kemudian membran cangkang yang terdapat di dalam cangkang yang berwarna putih. Yang ketiga rongga udara. Selanjutnya albumin putih telur, kalaza, dan yolk atau kuning telur. Pada telur ayam terdapat cangkang telur, terdapat membran cangkang yang terdapat di dalam cangkang. Kemudian terdapat rongga udara. Selanjutnya albumin putih telur dan yolk atau kuning telur. Pada telur bebek yang telah direbus terdapat cangkang telur, membran cangkang, rongga udara, putih telur atau albumin, dan kuning telur atau yolk. Pada telur burung puyuh yang telah direbus terdapat cangkang telur, membran cangkang, rongga udara, putih telur atau albumin, dan kuning telur atau yolk. Inilah praktikum tipe-tipe telur. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.